Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sudah melihat materi, silakan ketik yes di chat. Malam ini kita akan berbicara tentang kompetensi manajerial, juga sekaligus juga dengan wawancara, karena wawancara sama integritas dan moralitas. Jadi itu sama di manajerial pun ada integritas. Ya. Malam ini kita akan berbicara itu sambil teman-teman tentunya sudah mengerjakan soal yang saya berikan, dan nanti sebentar kita akan melihat apa sih yang dicari sebenarnya di kompetensi manajerial. Yang pertama, kompetensi manajerial itu mencari pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku dalam berorganisasi. Jadi teman-teman, yang kompetensi manajerial ini itu mencari apakah atau bagaimana pengetahuan Anda, keterampilan Anda, serta sikap Anda dalam berorganisasi. Itu kuncinya adalah dalam berorganisasi. Jadi dengan kata lain, bagaimana kata lainnya? Kata lainnya adalah bagaimana Anda mendapatkan atau memiliki kemampuan untuk mendahulukan kepentingan organisasi dibanding kepentingan yang lainnya. Itu adalah kuncinya ya. Jadi ini bukan di kompetensi manajerial, bukan tentang bagaimana perilaku, apa karakteristik Anda, bukan bagaimana Anda pribadi. Itu bukan, tetapi ini terkait dengan pengetahuan Anda. Jadi semuanya tentang pengetahuan. Artinya dengan hal lain, di kompetensi manajerial ini tidak sedang menguji kepribadian Anda, tapi sedang menguji pengetahuan dan keterampilan. Ya. Artinya bisa saja keterampilan dan pengetahuan itu secara sekali itu berbeda dari Anda yang asli. Ya. Ya kalau memang Anda mau jujur, ya seharusnya memang Anda itu sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh si pembuat soal dan masih ada pemerintah. Jadi gampangnya kan yang dicari adalah soal yang bagaimana, siapa yang mendapatkan soal tertinggi. Maka dengan kata lain, bahwa siapa yang memiliki nilai yang tinggi, bukan siapa yang memiliki kepribadian yang tinggi. Orang yang tidak memiliki kepribadian yang baik, bisa saja kalau dia tahu bagaimana cara menjawab soal, bisa saja mendapatkan nilai yang tinggi. Jadi ingat bahwa ini bukan tentang Anda. Kalau itu bohong, coach. Bukan bohong. Tapi kita berbicara tentang bagaimana strategi untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Jadi itu ya. Itu membedakan Anda dengan yang lain. Bagaimana? Apa yang dimaksud strategi? Yaitu mengutamakan kepentingan organisasi dibanding kepentingan-kepentingan yang lainnya. Tentunya Anda harus mencari sesuatu yang paling ideal, paling baik untuk organisasi, bukan untuk Anda. Itu kuncinya ya, di sana dress. Ya. Kemudian yang selanjutnya, lihatlah dari sudut pandang pemerintah. Lihatlah dari sudut pandang pemerintah. Nilai yang tinggi adalah nilai yang menunjukkan ini yang diinginkan oleh pemerintah. Maka Anda pun harus menempatkan diri dari sudut pandang pemerintah. Penting. Anda harus menempatkan diri dari sudut pandang pemerintah. Jadi seolah-olah Anda bukan orang yang akan atau yang sedang diuji, tetapi orang yang sedang mencari siapa yang terbaik dan mencari siapa pemenang, siapa yang dapat nilai tertinggi. Itu yang harus Anda cari. Jadi Anda harus membedakan diri. Kemudian yang paling selanjutnya, yang paling penting adalah Anda harus mengutamakan kepentingan organisasi. Contoh misalnya, pada saat Anda baru
saja memiliki rumah, baru saja memiliki anak, tiba-tiba Anda harus pindah keluar kota, misalnya, kan ditugaskan di luar kota. Anda, jawaban yang paling bagus adalah orang yang langsung menerima tanpa harus ada pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Ya, artinya orang yang memiliki sikap loyal terhadap pemerintah atau sikap loyal terhadap organisasi, itu yang dicari, itulah yang diinginkan. Kemudian selanjutnya, orang yang apa yang dicari, yaitu memiliki integritas, orang yang taat aturan, orang yang bisa mempengaruhi orang lain untuk selalu mentaati aturan, mentaati ketentuan, mentaati aturan yang ada. Ya, sama, integritas ini sama, mengutamakan kepentingan organisasi. Jadi organisasi menjadi ujung dari segalanya. Organisasi menjadi bagian yang harus dipertimbangkan, ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang mengutamakan pelayanan publik. Bagaimana orang yang mengutamakan pelayanan publik cirinya? Biasanya ketika memberikan pelayanan, tiba-tiba ada A, ada B, bahwa disinilah misalkan ada rintangan A, rintangan B, dan disinilah Anda harus mengutamakan pelayanan publik. Publik jangan sampai tidak terlayani dengan baik, maka Anda di sini yang paling penting adalah bagaimana Anda supaya bisa mengutamakan pelayanan publik. Dan yang kedua, orang yang mampu dengan bekerja sama dengan orang lain. Jadi orang yang mau bekerja sama dengan orang lain itu yang dicari. Orang yang mau berinteraksi dengan orang lain itu yang dicari. Orang yang mau meningkatkan, mengajak orang lain untuk lebih baik itu yang dicari. Jadi yang di bawah itu, level bawah itu adalah mengajak untuk diri sendiri, tetapi yang level atas itu sudah mengajak orang lain, ya, mengajak orang lain, mempengaruhi orang lain. Tuh. Kemudian selanjutnya, selalu berorientasi kepada hasil. Selalu berorientasi pada hasil. Artinya apa? Apapun yang dilakukan harus mengacu kepada inilah tujuan organisasi. Inilah hasil yang diinginkan. Inilah hasil visi dan misi yang harus dicapai. Maka selalu berorientasi pada hasil. Tidak ada ceritanya, ada tugas yang dikerjakan tidak selesai. Semuanya harus dikerjakan dengan selesai. Anda harus memiliki integritas, memiliki kemampuan untuk mengerjakan sesuatu sampai dengan selesai. Itu yang dicari yang selanjutnya dari kompetensi manajerial. Kemudian yang lainnya adalah cepat beradaptasi. Anda dituntut untuk cepat beradaptasi terkait dengan lingkungan eksternal maupun internal. Lingkungan eksternal misalnya perubahan teknologi, perubahan SOP, atau perubahan internal. Anda keinginan untuk sekolah tinggi, keinginan untuk belajar tinggi, keinginan untuk terus belajar, keinginan untuk terus ingin maju, itu yang dicari, ya. Kemudian selanjutnya ada bagaimana Anda mengambil keputusan dengan cepat, tentunya dengan mengambil berbagai macam tindakan, berbagai macam apa sih yang harus diambil pada saat kita mengambil sebuah keputusan. Oke. Tentunya keputusan dipertimbangkan sebaik-baiknya, ya, dipertimbangkan baik buruknya. Nah, itu adalah kemampuan manajerial. Kemudian kemampuan menjalin komunikasi, berbicara dengan orang lain, menyampaikan pendapat, mendengarkan masukan, mendapatkan feedback dan lain sebagainya terkait dengan komunikasi. Dan ya, ini dari saya, Kanduru, ya.
Begitu teman-teman, terkait dengan apa yang harus dicari oleh teman-teman. Bentar, saya cek ulang terkait dengan hal yang lain. Kemudian saya minta kepada Anda silakan boleh bertanya, boleh belum saya memberikan materi yang lain terkait dengan apa yang harus dicari materi ini. Silakan saya berikan kesempatan untuk bertanya, boleh ya? Nomor pertama, silakan jawaban Anda apa? Nomor pertama, sudah kelihatan? Kalau sudah kelihatan silakan langsung jawab ya. Nomor pertama, kalau Anda sudah tahu polanya, insya Allah soal ini gampang. Ada 25 soal di ujian. Jadi kalau Anda tahu polanya, insya Allah Anda bisa mendapatkan nilai 100. Ya. Yang pasti Anda harus tahu polanya terlebih dahulu. Ketika melepas lelah di kantin sambil makan dan minum, saya silakan kira-kira yang baik apa nih? Nomor satu, bincang dengan teman yang sudah kenal. Nah, ini yang baik itu adalah siapa orang yang mau berusaha. Jadi jawabannya benar. Jawabannya adalah cari yang baru, teman, link yang baru, kemampuan berkomunikasi. Nomor satu D. Nah, itulah sudah mulai ya, sudah mulai. Nomor dua, silakan. Nomor dua. Ini terkait dengan orang lain, maka kita hanya bisa meminta orang tua untuk mempertimbangkan. Jadi nomor 2B, nomor dua adalah B. Nomor 3, silakan nomor 3, suatu tim ada teman tidak aktif karena dilarang suami sehingga tim menjadi pilihannya. Sebagai pengurus kelompok, maka saya silakan maka mementingkan kepentingan organisasi dalam suatu tim. Nomor 3, ini bukan nomor 2 ya, nomor 3. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Nomor 3, jawabannya apa? Nomor 3, silakan jawabannya adalah bahwa orang harus berintegritas, itu harus menikmati janjinya atau menjelaskan melaksanakan janji. A jawabannya. Nomor 4, silakan nomor 4. Nomor 4 kira-kira apa? Tolong dipahami. Nomor 2 itu ada 2 nih. Yang pertama B, yang kedua adalah A. Ya, B dan A ini harusnya nomor 3 bukan nomor 2. Ya, coba dicek ya. Supaya sama ini. Silakan nomor barusan. Dan nomor 4 ya. Nomor 4, silakan nomor 4. Kira-kira apa? Ini kemampuan beradaptasi, berusaha mengusir keterampilan bidang. E jawabannya ya, nomor 4 ya. Jadi kemampuan terkait dengan kemampuan beradaptasi. Nomor 5. Sama adaptasi, tetap tidur dengan mudah itu menunjukkan Anda bisa dengan
bahwa Anda mampu beradaptasi. B jawabannya ya. Nomor 5 B jawabannya. Jadi Anda orang yang cepat beradaptasi nggak harus ada jeda ya. Kemudian nomor 6, silakan. Berarti nomor jawabannya adalah nomor 6. Jawabannya adalah D. Benar ya. D jawabannya. Nomor 6 D. Nomor 7, silakan. Karena konsepnya sudah saya berikan, saya tinggal menunjukkan yang benar dan Anda langsung praktek. Harga saat ini berubah dengan cepat dan cenderungan meningkat terus. Sementara pendapatan dari saya terbatas menghadapi hal ini adalah berarti merancang ya. Berarti jawabannya adalah A, 7A. Itu yang terbaik kan. Jadi logikanya gampangnya gini. Saya ulangi lagi untuk lebih memudahkan bagaimana. Jadi Anda duduk di luar, walaupun Anda yang ditanyakan, tetapi Anda duduk di luar. Nah, di sini, kalau ada seperti ini, Anda bos, Anda menjadi bos, ya, Anda menjadi bos, ada 5 orang atau 4 orang atau 5 lah di sini, ada 5 orang, ini anak buah Anda. Dia menghadapi yang seperti ini. Kira-kira yang terbaik untuk organisasi mana? Maka Anda lihat dari luar, bukan Anda seolah-olah Anda bukan tidak sedang ujian, tapi Anda sedang atau orang yang sedang mencari tenaga pekerja. Ya, itu ya, seolah-olah seperti itu. Namanya helicopter view. Itu melihat dari atas, namanya helicopter view. Kemudian nomor 8, silakan. Membantu mengembangkan orang lain. Ya. Anda mencari lembaga yang memberikan beasiswa. Ya, jadi jawabannya nomor 8 adalah A. Ini soalnya kayak seperti ini. Ketika saya sedang frustasi, maka saya cenderung membicarakan. Anda harus orang yang proaktif, nggak boleh ditelan sendiri, gitu ya. Yang kalau sedang frustasi, Anda harus punya orang. Jadi jawabannya yang paling bagus adalah C, membicarakannya masalah saya dengan teman. Ya, itu yang baik. Walaupun misalnya hal-hal yang saya ingin lakukan, misalnya Anda ingin jajan sebagai itu juga tidak menjadi masalah, tapi Anda harus mencari orang lain yang bisa memberikan solusi. Ya. Kemudian 10. Ya. Kemudian berarti nomor 10. Kira-kira Anda sedang ini, ujian, sementara belum semuanya. Kira-kira apa? Berusaha untuk kecemasan saya pada menutupi. Kemudian tidak ingin memikirkannya, memikir apa yang saya rasakan, merasa gelisah, khawatir tidak selesai, tidak tahu apa yang saya pikirkan. Kira-kira apa yang baik? Nomor 10. Ya. Jadi kita tidak usah menunjukkan pada orang lain bahwa kita sedang mengalami sesuatu, cukup tutupi aja ya. Di A nomor 10. Nomor 11. Dalam suatu penelitian di sekolah, tugas yang diberi kepada saya hasil mengecewakan. Meskipun saya sudah berusaha, anggota lain menilai saya tidak mampu bekerja. Saya kira-kira walaupun orang kayak gimana pun, tapi tidak, ya Anda harus mau menerima apapun, ya menerima apapun. Tidak usah menjadi ini ya,
pusing. Nomor 11 ada yang berusaha menerima penilaian tersebut, sulit mengakui penilaian tersebut, menerima penilaian tersebut. Anda harus menerima, ya, menerima. Kalau ada orang yang memberikan materi, kritikan, Anda harus menerima. Itu kuncinya di sana, ya. Kemudian kalau ada yang memberikan masukan, terima. Untuk jadi pertimbangan. Saya berselisih pendapat dengan teman saya sampai kami tidak bicara beberapa hari. Anda yang harus proaktif, maka nomor 12 tentunya mengajak perbaikan dan minta maaf atas kejadian tersebut. Oke, Anda yang harus legowo. Jadi nomor B jawabannya. Nomor 13. Kesalahpahaman. Maka berusaha mencari informasi permasalahan yang sebenarnya. Kalau ada hal yang terkait 13A, ya, yang baik. Nomor 14, silakan mengerjakan suatu tugas harus selesai besok pagi. Tiba-tiba sahabat datang dengan muka cemberut dan tampak ingin curhat, ya, pada saya atas kejadian tersebut. Ya, saat mengerjakan tugas, kalau ada orang yang minta pertolongan, kira-kira gimana? Jawabannya adalah yang terbaik. Kira-kira orang yang baik itu yang mana? Menanggapi dan memberikan berbagai alternatif penyelesaian. Ya. Walaupun dalam kondisi apapun, Anda harus bisa mengembangkan mengembangkan diri dan orang lain. Harus peduli dengan orang lain. Ya. Kalau B, saya nggak tahu dengan B. Nomor 13, sila 15 ya. 15. Sudah berapa kali teman minjam barang saya dan dikembalikan dalam keadaan rusak? Nah, memintanya untuk memperbaiki barang tersebut? Ya, nggak boleh, ya, harus tetap kembali. Nomor 15, memintanya untuk memperbaiki. Kemudian nomor 16, dalam suatu rapat pendapat saya tidak diterima oleh peserta lain. Maka jawabannya adalah kita nggak usah memaksakan pendapat kita pada orang lain. Jawabannya adalah nomor 16. Ini tentang pendapat Anda tidak diterima. Saya akan berlapang dada menerima perbedaan. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Jadi C yang benar, nomor 16. Nomor 17. Seorang teman kelompok sering sakit sehingga tidak dapat aktif dalam kegiatan kelompok saya. Saya akan minta mengundurkan diri, memberikan tugas yang dia mampu kerjakan, tetap memberikannya tugas sebagaimana yang lain, membantu menyelesaikan tugasnya, menunda memberikan sampai dia mampu. Tetap jawabannya adalah nomor 17. 17. Belum ada yang nulis 17. Nomor 17 apa? Orang dihargai sesuai dengan kompetensinya. Diberikan. Jadi dia nggak boleh walaupun dia sering sakit, tapi ya dia diberikan sesuai dengan kemampuan dia. Jadi B, jawaban yang paling bagus adalah memberikan sesuai dengan kemampuan. Kalau mempunyai tidur ya, tidur ya. Jadi gampangnya bahwa kita berdayakan orang lain, mengembangkan orang lain sesuai dengan kemampuan dia. Biarkan dia berkembang sesuai kemampuan yang dia miliki. Ya. Nomor 18. Saya akan ke toko membeli pizza. Sesampainya di toko bertemu dengan teman yang mengajak makan bersama, makanan siap saji. Saya akan
Kira-kira Anda harus punya target dulu, selesaikan target pribadi. Nanti nomor 18 adalah membeli t-shirt dulu, baru makan. Target Anda dulu, baru ikut orang lain. Kemudian nomor 19, suatu saat saya dan teman saya masing-masing mengendarai sepeda motor. Sampai di perempatan jalan, tiba-tiba lampu merah menyala. Teman saya mengajak untuk terus maju. Ini integritas. Ya, integritas. Berhenti. Jadi kalau misalnya perempatan jalan lampu menyala, tiba-tiba lampu menyala, berarti Anda harus berhenti. Nah, berhenti biarkan. Jadi kita taat aturan. Jadi jawabannya adalah berhenti meskipun teman terus melaju. Kemudian nomor 20, nomor 19D, 20. Ketika pulang sekolah, teman yang rumahnya dekat sekolah ingin membonceng saya, padahal saya tidak membawa helm. Saya akan ingat aturan. Ya, aturan. Maka yang taat aturan itu yang terkait dengan integritas. Yang sangat aturan memiliki integritas. Ya, menolak karena ditolak ya. Tidak taat berarti ditolak. Oke, menolak C jawabannya ya. Nomor 21. Sahabat ayah saya tiba-tiba masuk ke rumah saya karena serangan jantung. Saya akan, ini sahabat ayah ya. Dia menemani untuk mendukung dukungan, ikut bersedih, berusaha untuk tidak memikirkannya, menghibur semampu saya, tetap melanjutkan kegiatan. Ya, tetap Anda ini adalah bukan teman, bukan ayah ya, ayah Anda. Ya. Yang diutamakan adalah kerjaan organisasi, tidak kaitannya dengan Anda secara langsung. Ingat, kepentingan organisasi lebih penting daripada segalanya. Jadi, kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana nomor 21? Nomor 21 adalah tetap, ya, tetap bekerja. Jadi kapan? Kalau dalam keadaan Anda di depan Anda, soalnya di depan Anda sedang ada orang serangan jantung, Anda sedang ke rumah sakit atau ada orang kecelakaan, ada musibah di depan Anda, maka Anda harus membawa ke rumah sakit. Tetapi kalau itu tidak dijelaskan, maka yang harus diutamakan adalah organisasi Anda. Kemudian nomor 22, ketika si ulangan mata pelajaran yang sulit dikembalikan, ternyata nilai saya tidak sebaik teman saya. Meskipun saya sudah belajar, maka saya B ya. Nomor 22 adalah B. Nomor 22. Tetap belajar, tambah semangat. Tidak ada istilah menyerah. Menghadapi orang yang tidak komunikatif, egois, sombong, kalau bicara sering menyakitkan perasaan orang lain, saya akan kira-kira ada yang tadi komunikasi, kemampuan mempengaruhi orang lain, kemampuan mengajak orang lain, komunikasi, ini terkait dengan komunikasi. Jadi jawabannya adalah memberitahunya cara baik yang tepat. Ya. Nomor 24. Teman saya meminjamkan sepeda kepada saya untuk pergi ke sekolah, pada sepeda motor tersebut hasil pinjaman. Jadi mengatakan tidak berani, karena bukan milik saya. Nomor 24 C jawabannya ya. Nomor 24 ya, bukan 14. 24. Nomor 25. Saya dituduh dan dimarahi oleh ketua kelompok, sedangkan tuduhan itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Saya akan tidak sesuai, berarti Anda harus mengklarifikasi. Jawabannya adalah D. Jawabannya nomor 23D. Nomor 26. Nomor 26. Nomor 26, ketika berada di teman-teman dekat saya akan
Ketika berada di antara teman-teman dekat saya, saya akan mengalihkan pembicaraan sudah menyinggung masalah pribadi, akan mengatakan tidak suka bila bicara tentang diri saya, suka menerima masukan demi masukan. Nah, ini yang baik adalah C jawabannya ya. Nomor 26. Nomor 27, orang tua saya tiba-tiba mengalami kesulitan ekonomi sehingga uang SPP tidak terbayar bulan ini. Saya akan ada usaha Anda, apa yang akan Anda lakukan? Untuk 27 adalah mohon dispensasi. Ya, itu kan sah-sah saja Anda menolak mohon dispensasi. Nomor 27 adalah mohon dispensasi. Ini masalahnya kesulitan ekonomi. Kalau nomor C, nomor E, ini kan belum tentu orang tua dapat mengganti. Kalau dispensasi, ya keringanan. Keringanan itu bisa keringanan di depan, kalau keringanan nanti saja, dan lain sebagainya. Jadi jawaban nomor 27 adalah D. Nomor 28. Teman sekolah memberi hadiah ulang tahun berupa barang yang tidak disukai. Tidak saya sukai. Saya akan kira-kira apa? Tidak disukai, nggak apa-apa. Nah, ini yang tidak disukai. Anda tidak harus berusaha menyukai apa, harus orang lain menyukai Anda, nggak usah. Disimpan aja sebagai kenangan. Ngapain juga harus. Kalau Anda nggak suka, ngapain? Tapi diterimalah. Simpan saja sebagai kenangan. Ya. Anda disuruh dikasih koteka, masa mau dikasih? Jadi pakai, ya simpan aja sebagai kenangan. Ya, disimpan. Dia nomor 29. Dalam mengerjakan tugas kelompok, saya biasanya kerja kelompok ya. Kalau ada kerjaan kelompok, yang baik adalah membagi tugas dengan teman dan mengerjakan sesuai bagiannya. Jadi bagi masing-masing, ini kemampuan division of work, kemampuan manajemen, ya harus dibagi rata, harus sesuai dengan bagian-bagiannya. Nah, kalau mengerjakan sama-sama ya rame, nggak akan efektif. Ya, jawabannya adalah B. 9. Nomor 30. Ketika saya sedang duduk di sana di depan rumah, saya melihat seorang ibu yang sepeda motornya macet. 100 meter dari situ ada bengkel. Saya akan, tentunya Anda harus membantu ya. Jawabannya nomor 30 adalah B. 30. D, nah B. Dangdut ya, bantuin. Nomor 31. Ketika saya naik sepeda motor di jalan menuju gedung sekolah, saya melihat kepala sekolah menawari. Berhenti sambil menawari. Buat C jawabannya. 31 C. Nomor 32. Suatu ketika saya bertemu dengan teman lama, saya akan menyapa terlebih dahulu. Siapa yang mau menjalin komunikasi? Jadi nomor 32 adalah C. Anda harus mampu menjalin komunikasi. Nomor 23, dalam menyelesaikan pekerjaan saya, ya, memilih orang yang cocok dengan saya maupun dia. B yang bagus, nomor 23 adalah Anda harus mampu bekerja dengan siapa saja. Ya, berarti Anda orangnya luwes. Nomor 23 ya, 23 B, bukan 32. 32 ya, bukan 23. Nomor 34, ide-ide yang saya kemukakan depan orang banyak biasanya dianggap gagasan yang jauh ke depan. Jawabannya adalah ide-ide terkait dengan ide adalah besar. Ide yang besar. Big idea. Idenya harus ide besar. Ya, bukan hanya jauh ke depan, di sini saja, tapi cukup ide yang besar.
Kemudian nomor 35, dalam usaha mewujudkan kehidupan sejahtera di masa yang akan datang, saya akan, berarti jawabannya adalah terkait dengan perencanaan. Nomor 35 adalah terkait dengan perencanaan. Membuat rencana kehidupan untuk jangka panjang. Perencanaan ini kan masa yang akan datang, berarti berencana. Nah, jadi jawabannya adalah C jawabannya. Nomor 36 atau 26 di sini. Ketika kelas kami sedang membicarakan satu teman kelas yang bermasalah, saya akan, Anda bagaimana harus bisa mempengaruhi orang lain. Anda harus menjadi proaktif, Anda harus bagus, harus menjadi mendorong orang lain. Jadi Anda harus proaktif. Jadi nomor yang mana kira-kira? Nomor D atau nomor C yang benar? Ini Bu Dewi B. Nomor 36 adalah D ya, memberikan usulan alternatif. Nah, kalau meyakinkan teman-teman akan keperluannya dilakukan suatu tindakan, ya judulnya juga kan sudah ada tuh, ketika sedang membicarakan. Ya. Mengajukan, berarti kan awal pembicaraan Anda harus ada keputusan dong. Usulan Anda apa? Nah, nomor 37, ketika mengerjakan tugas kelompok, pada umumnya teman-teman semua aktif, baik saling menerapkan. Jadi semua aktif. Jadi nomor 37 silakan nomor 37. 37 adalah A ya. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, saya kira-kira yang mana? Mengajak tapi bersama-sama. Nah, mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Mengajak bersama-sama ya, bukan hanya mendorong orang lain, dia sendiri kabur. Kan, mengajak bareng-bareng. Nomor 39, ketika sedang mengerjakan tugas bersama yang harus selesai, pada hari itu seorang teman akan meninggal. Seorang teman akan meninggalkan terlebih dulu, maka saya ya membujuknya untuk menyelesaikan tugas. Boleh dia pulang kalau tugas, kalau memang tidak terburu-buru. Jadi nomor 39 adalah B. Nomor 340, ketika saya mengerjakan sesuatu kepada orang lain, yang terjadi adalah ini kemampuan komunikasi, Orang lain memahami, dan tidak cukup antusias, tapi memahami apa yang Anda omongin. 40 adalah C. 41, dalam proses pengambilan keputusan, kira-kira apa nih? Melontar gagasan, mengambil alih proses keputusan, berusaha meyakinkan pendapat yang diterima, menciptakan suatu suasana agar orang yang paling bagus menghidupkan, mengembangkan orang lain, jadi dapat menciptakan suasana agar orang lain berani mengungkap pendapatnya. Mungkin bisa saja pendapat orang lain lebih baik, tetapi dia tidak berani. Nomor 42, setiap gagasan yang saya kemukakan pada kelompok biasanya ditanggapi saja, merangsang orang bertanya, dianggap remeh, langsung diterima, kurang tanggapan. Berarti gagasan Anda ya harus langsung diterima. Ya, langsung diterima ya. Harusnya, ini yang idealnya kan nggak usah orang bertanya, karena gagasan yang Anda kemukakan, Anda otomatis orang sudah jelas, itu langsung terima. Ya, nggak harus bertanya lagi, ini apa sih maksudnya? Nah, biasa langsung diterima. Ketika ide-ide saya tidak didukung oleh pihak lain, saya berusaha
kira-kira yang baik, mengganti dengan ide lain, merumuskan ide dengan baik, kira-kira tidak didukung oleh pihak lain, saya berusaha, ya kalau mau ya yang lebih baik kira-kira yang mana ini? Membicarakan lebih jauh dengan pihak lain, memberi dukungan pada mencari dukungan, membicarakan dengan pihak lain untuk memadukan ide. Ya, jadi bisa aja ide kita yang diambil, mungkin dia ngerasa ide mereka nggak diambil, paduin itu ini yang memberikan solusi. Ide Anda yang diambil juga tidak harus, logikanya Anda tidak boleh sudah mempelajari sesuatu jadi ide baru tidak boleh diganti-ganti. Bapak Anda cari cara bagaimana memadukan ide supaya ide Anda diterima. Ada usahanya dulu ya, jangan langsung diganti. 44, dalam pertemuan keluarga, dalam rangka merayakan hari raya, saya akan kapanpun, dimanapun, Anda harus mencari peluang untuk mengembangkan masa depan. Menjajaki peluang, kesempatan, pengembangan, mengarah bisa berhayal mungkin orang lain mengetahui. Jadi jawabannya nomor 44 adalah, cukup satu orang, 44A, masih istilah yang benar, 44A. Kemudian 45, 3. Menghindari terulangnya kemungkinan kegagalan, saya menyiapkan langkah-langkah yang harus dilakukan, memikirkan seperlunya, memikirkan segala kemungkinan yang akan terjadi, lebih berusaha pada perencanaan jangka panjang, cukup berdoa. Lebih memikirkan segala kemungkinan yang terjadi. C, ya, nomor 45 benar. Menghindari kegagalan. Kira-kira apa yang menyiapkan perencanaan lagi, berarti ya, menyiapkan. Berarti yang mana? Menyiapkan langkah-langkah. A, nomor 43 ya. Lebih cenderung 43 ke A. Nomor 46. Ketika saya diminta saran oleh teman yang ingin berhasil usahanya, saya menyarankan agar dia meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Jadi nomor 46 apa? 46 A ya. Nomor 47, ketika saya mendapatkan tugas menjadi panitia sebuah kegiatan sekolah, saya akan menggalang dana dengan cara menggerakkan teman-teman untuk mencari dana, mencari sponsor yang mendukung, mengajukan proposal kegiatan sekolah, hubungi sponsor yang sudah saya kenal. Tujuannya adalah bagaimana Anda tidak mengganggu mencari solusi. Jadi jawaban 47 adalah mencari sponsor untuk yang mendukung keberhasilan. Sponsor bisa internal atau eksternal. Ya. Dalam menyelesaikan suatu umumnya saya menggunakan cara kalau misalnya dalam menyelesaikan suatu umumnya saya menggunakan cara terkait dengan inovasi. Kira-kira nomor 48 A atau lazim. Cara-cara baru dan belum banyak orang yang menggunakan. Ini menunjukkan inovasi ya. Inovasi. Nomor 48A. Nomor 49, ketika listrik di rumah tiba-tiba padam, saya akan mencari kemampuan memecahkan masalah. Mencari penerangan ketika disuruh, langsung tidur, dia menunggu orang mencari penerangan, segera mencari penerangan. D ya, 9. Harus ya, D. Nomor 50, menurut saya orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena mereka kira mengembangkan usahanya mau mengambil risiko, itu ada yang mau.
Mengembangkan. Mengembangkan itu ada resiko. Risiko duit, risiko waktu, mundur. Nah, jadi mundur begitu melihat resikonya. Ya. C jawabannya. Nama dari 1 sampai 50, berapa yang benar? Berapa benar Anda? 1 sampai 50. Berapa benar? Dari 1 50, berapa yang Anda benar?